Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Nah pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terkhusus buat pemirsa di rumah, pada hari ini tentunya kita akan membahas lagi topik yang sangat menarik, tentunya informasi-informasi yang akan diberikan dari TVRI Jambi bersama narasumber kita sangat-sangat dinantikan. Jadi buat pemirsa di rumah nantinya kalau ada keluhan langsung aja nih gabung bersama studio TVRI Jambi. Nah di hari ini kita ngebahas tentang hidup dengan epilepsi. Nah sebelum lebih jauh kita ngebahas masalah hidup dengan epilepsi ini, tentunya kita akan ngebahas sedikit-sedikit dulu nih tentang epilepsi itu seperti apa penyebabnya. Nah tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan dan memberikan edukasinya buat kita semua pemirsa. Ada Dr. Riza Pratama Putra, spesialis neurologi atau biasa sering kita sebut dengan spesialis saraf. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Puasanya masih lancar ya dok ya? Alhamdulillah. Dan terima kasih sebelumnya dokter udah hadir di studio TVRI Jambi. Perdana kah dokter hari ini? Main-main ke TVRI Jambi? Pertama kali ya. Mudah-mudahan next time nih. Cukup baik sekali ya. Mudah-mudahan next time terus nih ya. Iya, insya Allah. Nah tadi saya sebut nih dok, orang taunya spesialis saraf. Oh, iya. Nah sebelum kita ke tema nih dok, mungkin bisa cerita dulu kenapa kok sekarang banyak gelar dokter yang berubah nih dok, terkhususnya dokter Riza nih spesialis neurologi, tapi kita kenalnya dengan spesialis saraf nih. Boleh cerita dulu nih dok, silakan. Jadi memang sejak beberapa tahun terakhir ini banyak sekali gelar-gelar dokter spesialis itu ada perubahan ya. Ini dari kolegium dokter spesialis itu sendiri ya, karena banyak sekali di masyarakat yang salah kaprah. Karena kan kalau kita mau berobat kita harus datang ke spesialis yang tepat ya, agar dapat mendapat terapi yang tepat. Nah, salah satunya spesialis neurologi nih. Ya, dulu itu lebih dikenal dengan spesialis saraf. Namun karena di masyarakat kita penyakit saraf itu lebih diidentikan dengan gangguan kejiwaan. Nah, salah satu penyebabnya digantilah nama atau penyebutan spesialis saraf itu menjadi spesialis neurologi. Agar masyarakat itu dapat berobat pada spesialis yang tepat untuk masalah-masalah neurologi. Masalah neurologi itu bisa dari saraf pusat ya seperti stroke, kemudian ada saraf tepi seperti nyeri ya, kemudian penyakit-penyakit neurologi yang lain. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini epilepsi. Ya. Jadi pada dasarnya itu perubahan gelar ini dikarenakan ada keresahan masyarakat juga ya, biar nggak bingung nih dok ya. Bener sih kata dokter tadi, kalau kita mau kemana ke spesialis saraf, kau gila kata orang Jambi kan gitu kan dok. Kalau bahasa orang Jambi kan kasarnya gitu tuh. Atau sarafnya putus nih, jadi ada gangguan nih, gitu bener ya dok? Iya. Nggak salah lagi. Nggak salah lagi, benar sekali. Sehingga ya gelar ini berubah ya dok. Ini di tahun berapa nih dok mulai ada perubahan ini? Kalau saya tidak salah itu sekitar 2018 atau 2019. Udah mulai diganti. Tapi tidak hanya spesialis saraf aja yang berubah menjadi neurologi, banyak spesialis lain juga. Iya, ada seperti spesialis kulit kelamin ya, SPKK. Sekarang jadi SPDF. FCDF. Ya, DV ya. Oke. Jadi ada banyak sekali. Jadi gitu ya pemirsa ya, biar pemirsa di rumah juga teredukasi nih. Jadi salah ya kalau saya katakan tadi kalau kita ke dokter saraf ada gangguan jiwa, itu salah. Iya, salah. Salah pemirsa. Jadi pemirsa di rumah juga harus lebih ini lagi ya, lebih teredukasi lagi ya dokter ya. Baik. Nah pemirsa, kita ngebahas epilepsi nih sama dokter Riza. Mungkin di awal pembahasan kita dokter mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini pengertian epilepsi itu apa sih sebenarnya dokter? Epilepsi itu adalah salah satu gangguan neurologis yang berasal dari otak penyebabnya. Gangguannya ada di otak yang berupa gejala kejang ya. Kejang kalau di dalam istilah kedokteran itu bangkitan biasanya kita sebut. Nah kejang ini biasanya berulang dan penyebabnya adalah gangguan kelistrikan otak. Ya, jadi otak kita itu juga punya listrik.
Dok? Iya, kalau listriknya terganggu, korslet, nah timbullah kejang, apapun penyebabnya. Apapun penyebabnya. Baik. Nah, itu jadi ada gangguan di otak. Gangguan di otak. Nah, itu pengertian dari epilepsi itu sendiri ya, Dok ya. Gangguan di otak dan dia yang jelas kelihatan adalah kejang. Nah, kejang itu sendiri banyak sekali itu ini bentuk kejangnya. Nah macam-macam nih, macam-macam. Ada yang apa yang kayak mungkin kuda lumping. Gimana, Dok? Boleh dijelasin, Dok? Kalau kejang itu sendiri, kalau kita menyebutkan itu bangkitan ya, kalau istilah di kedokterannya. Kalau di awam mungkin lebih sering disebut kejang. Nah, kejang itu kalau awam, masyarakat awam mungkin taunya tergeletak, kemudian tangannya kelonjotan, kemudian mulutnya berbusa, ya, tidak sadar. Nah, itu kejang. Nah, padahal ada bentuk-bentuk kejang yang lain. Bisa misalkan tiba-tiba bengong, lagi bicara seperti ini tiba-tiba kok bengong. Dipanggil tidak respon. Nah, pandangan kosong bisa atau? Ya, pandangan kosong. Itu termasuk dalam satu jenis kejang juga? Bisa salah satu bentuk kejang. Atau lagi tidur tiba-tiba terbangun, melipat pakaian, ya, kemudian membersihkan meja, kegiatan-kegiatan yang otomatisme ya istilahnya. Tapi tidak sadar. Tidak sadar, kita panggil tidak respon. Nah, mungkin di orang awam mengira itu sedang tidur berjalan ya, padahal enggak. Ngigau orang ya. Jambi, Bro. Nah, padahal itu adalah mungkin saja bisa sebagai salah satu bentuk kejang. Tapi yang terparah mungkin, Dok, bisa yang sering kita temukan yaitu yang sering kita temukan adalah kejang kelonjotan ya. Tiba-tiba tidak sadar, kemudian tangan kaku, kelonjotan, matanya mendelik ke atas. Kemudian mulutnya berbusa, bisa sampai ngompol ya. Bisa terjadi sekitar 5 menit atau menitan 5 sampai 10 menit. 10 menit itu sudah berat sekali, sudah dibilang status kejang. Tapi biasanya yang paling sebentar itu di rentan waktu ada yang sekitar beberapa detik sampai beberapa menit. Ada. Jadi bentuk-bentuk kejang tadi itu bisa bermacam-macam. Malah ada pasien saya itu yang kejangnya dia tiba-tiba lagi nunggu di poli, dia pulang, udah sampai di rumah nih, baru sadar. Nah, ternyata itu mengendarai kendaraan sendiri. Iya. Wow, ini baru tahu, Sob, Dok. Saya baru soalnya epilepsi ini kita tahu udah dari dulu banget, sudah ada. Dan bener ya, Dok ya? Sudah ada dari dulu kan? Sudah lama sekali. Atau kalau saya tidak salah itu orang-orang masyarakat awam menyebutnya dengan penyakit Ayan. Iya. Bener ya, Dok ya? Benar. Dan ini sudah sangat lama dan saya hanya tahu, mungkin masyarakat di luar sana mungkin hanya tahu dengan status kejang yang kaku, matanya ke atas itu. Tapi yang dokter ceritakan tadi memang benar-benar terjadi, Dok? Benar-benar terjadi. Saya sering dikirimkan sama keluarga pasien, karena kalau kita dokter spesialis neurologi itu pasti kalau ada pasien kejang kita minta keluarganya untuk merekam. Oh, video kan? Ya, karena karena zaman sekarang sudah teknologi udah canggih nih, udah ada HP, handphone. Jadi selalu kita minta keluarganya divideokan, karena kita mau tahu bentuk kejangnya seperti apa. Agar bisa. Jadi saya sering dikirim video-video pasien-pasien saya yang kejang ya, lagi tidur tiba-tiba beresin baju yang disangkutkan di pintu ya, diberesin, dilipat, kemudian bolak-balik mondar-mandir. Nah, itu salah satu bentuk kejang juga yang mungkin masyarakat awam belum banyak yang belum banyak tahu, Dok. Beneran ini syukur-syukur lagi misalnya kejang gitu ngeberesin satu rumah gitu ya. Itu ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya, bener juga tuh, Dok. Oke, berarti kita baru banget ngebahas masalah jenis kejang aja udah semenarik itu, pemirsa. Jadi jangan lupa buat pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama kami di line telepon 0741663385 langsung aja telepon di 0811 juga bisa, 7433 133 juga bisa. Buat pelanggan ataupun juga pemirsa setia TVRI Jambi pasti udah save dong nomor TVRI Jambi. Jadi kalau ada kerabat, keluarga, siapapun itu punya keluhan seperti yang dibahas oleh Dr. Iza mengenai epilepsi hari ini, langsung aja ditelepon. Jadi langsung konsul sama spesialis saraf ataupun juga spesialis neurologi di studio TVRI Jambi. Baik, Dokter. Tadi baru ngebahas
Kejang aja udah menarik gitu dok ya. Kita belum ngebahas jauh-jauh lah masih soal kejang itu tadi ya dok ya. Tapi yang jadi pertanyaan, setiap terjadinya kejang itu apakah ada efek ke diri pasien itu sendiri? Jadi kejang itu harus segera ditangani ya. Kenapa? Harus segera ditangani. Harus dihentikan kejangnya. Kalau di tenaga medis ya, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis itu sudah diberikan ilmu tentang bagaimana cara menangani kejang pada saat awal. Nah, kejang itu harus dihentikan. Kenapa? Karena setiap kali kejang, semakin lama pasiennya kejang, itu sel otak akan mengalami gangguan, kerusakan. Jadi ada sekitar 100 ribuan sel otak akan mati kalau pasiennya kejang. Nah, jadi kejang itu satu kali kejang bisa 100 ribuan sel otak mati, rusak. Nah, itu yang kita cegah karena semakin lama pasiennya kejang, semakin berulang kejangnya, semakin sulit nanti kita tangani. Mungkin awalnya kalau dia kejang 1 kali dengan 1 obat bisa Baik dokter, ini menarik sekali pembahasannya. Tapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Buat pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Di segmen kedua ini kita masih bersama Dr. Riza Pratama Putra, spesialis neurologi atau sering kita sebut dengan spesialis saraf. Tapi sudah ada perubahan gelarnya dokter ya, spesialis neurologi. Benar ya. Kita ngebahas masalah epilepsi pemirsa. Tadi di segmen pertama udah dijelaskan sama Dr. Riza bahwasanya epilepsi itu ada gangguan di otak ya dokter ya. Benar. Jadi berakibatnya juga kejang setiap kejang ada kerusakan sel otaknya sampai 100 ribuan. 1 kali kejang dok? 1 kali kejang. Sehari bisa berapa kali nih dok? Kalau yang sudah berat bisa berkali-kali, bisa 5 kali, 6 kali. Kali aja pemirsa? Ya, kali aja pemirsa tuh berapa kerusakan yang dialami dalam 1 hari apabila udah mengidap epilepsi yang sangat berat gitu ya. Ini berbahaya sekali berarti dok? Berbahaya sekali. Berarti hidup juga bisa terganggu, aktivitas terganggu, keluarga juga khawatir. Semengerikan itu dokter? Jadi memang epilepsi ini salah satu penyakit yang dampaknya sangat besar ya. Bukan cuma untuk pasiennya, malah dalam masyarakat itu sampai ke keluarganya, dalam kehidupan sosialnya juga mengalami gangguan ya, karena interaksi sosial dikucilkan benar, dianggap penyakit menular, kutukan. Nah, itu yang sebenarnya banyak mitos-mitos yang masih belum benar di masyarakat. Nah, ini kebetulan kita sedang besok ya 26 Maret itu kita akan memperingati Hari Epilepsi. Ya, Purple Day namanya. Sedunia. Ya, sedunia. 26 Maret. 26 Maret. Ya, jadi besok ya, Dok ya? Besok. Jadi kita berusaha juga untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa epilepsi ini adalah penyakit yang berbahaya, bisa dikontrol, tapi ada beberapa hal yang salah kaprah di dalam masyarakat kita, terutama dampak sosialnya, misalkan dikucilkan, dianggap penyakit kutukan. Itu salah banget tuh. Iya, salah sekali. Padahal epilepsi ini bukan penyakit yang menular, beda dengan tuberkulosis yang kalau TB, dekat bisa menular. Kecipratan atau kalau ini enggak sama sekali. Ya, dia bukan penyakit yang menular. Jadi kita bebas untuk beraktivitas dengan orang-orang yang menderita epilepsi. Ya, harus kita berikan dukungan, jangan dikucilkan. Itu yang paling penting ya dok ya. Salah satu tujuan dari peringatan Purple Day tadi, tanggal 26 besok pemirsa, itu salah satu tujuannya buat juga mengedukasi buat seluruh masyarakat ya. Ini sudah mendunia dok ya. Ini peringatannya sedunia. Jadi buat masyarakat juga kita Indonesia, khususnya Kota Jambi juga jangan mau ketinggalan dong mengenai info-info tentang epilepsi ini. Nah, itulah hadirnya Dr. Riza hari ini ya, buat mengedukasi. Jadi jangan dikucilkan, malah seharusnya kita support, kita dukung, biar punya motivasi juga ya, pasien itu buat bisa selesai dari penderitaan epilepsi itu. Baik, nah tadi sebelum
break iklan, sempat terpotong penjelasan dokter mengenai tentang efeknya nih. Iya. Gimana dok? Boleh diceritain? Iya, jadi efek dari epilepsi ini kejangnya itu bisa berulang, dan kalau kejangnya berulang itu bisa mengganggu fungsi otak yang lain. Iya. Jadi dia awalnya pasiennya baik-baik saja, ya cuma kejang, tapi karena tadi kerusakan otaknya meluas, ya bisa berpengaruh ke fungsi-fungsi otak yang lain, seperti gangguan berpikir, ya. Nah, hal ini yang harus kita cegah, ya, terutama untuk agar supaya pasiennya bisa beraktivitas normal seperti manusia biasa, ya. Kejang ini bisa dikontrol sebenarnya, ya, kalau dia minum obat teratur, kemudian mengikuti anjuran dokter, ya. Kejang ini pasti bisa dikontrol. Memang kalau untuk kesembuhannya itu tergantung dari penyebabnya. Nanti mungkin akan kita bahas lagi. Nah, benar-benar. Jadi yang terlebih pentingnya lagi adalah ketika pasien ini kejang harus sedini mungkin dibawa ke dokter. Benar, ya, dok, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan nih dok, sebelum kita ngebahas yang masalah penyebabnya tadi dok, saya pengen tahu nih soal tadi kan gangguan di otak, jelas gangguan di otak. Sebenarnya gangguan di otak ini karena apa sih dok? Sehingga bisa buat pasien ini kejang, dan apakah pasien ini kejang satu kali ini dok sudah bisa divonis nih, oh ini epilepsi nih. Kalau untuk epilepsi seperti definisinya tadi itu adalah gangguan otak yang ditandai dengan kejang berulang, ya. Jadi kalau satu kali kejang itu kita belum bisa menyimpulkan seseorang ini epilepsi atau bukan. Biasanya kita sebut dengan acute symptomatic seizure atau kejang akut, ya. Nah, tapi kalau dia berulang lebih dari 24 jam tanpa ada provokasi, nah itu kita bisa mengarah kepada epilepsi. Gitu. Bisa mengarah ke epilepsi ya. Tapi kalau dia satu kali 24 jam? Lebih dari 24 jam. Oh, lebih dari 24 jam. Tapi kalau dia kejang pada saat demam, nah itu kemungkinan kejang demam. Apalagi kalau anak-anak di bawah 5 tahun, itu sangat rentan sekali. Kalau suhu tubuhnya di atas 39-40, itu rawan sekali kejang. Itu beda penyakit dok? Beda penyakit. Beda penyakit ya. Takutnya sama nih dok. Takutnya sama. Takutnya salah kaprah nih kan. Jadi kalau buat anak-anak yang ada indikasi demam tinggi, ya sampai 40 misalnya ya, atau 38 ke atas itu namanya apa nih dok? Kejang demam. Kejang demam ya. Kalau ini epilepsi tanpa ada gangguan, tanpa ada penyebab yang lain. Tiba-tiba aja kejang. Misalkan orang diabetes itu juga bisa kejang, tapi dia bukan epilepsi. Diabetes karena bisa kejang gula darahnya naik tinggi sekali. Bisa kejang, tapi bukan epilepsi. Jangan salah ya pemirsa di rumah, jangan salah tiba-tiba. Tidak semua kejang epilepsi. Iya, benar. Tapi kalau sudah epilepsi pasti kejang. Tadi ada yang bengong. Kalau kejang itu yang step tadi ya. Iya. Oke, menarik sekali. Ini tentunya banyak sekali informasi-informasi yang belum diketahui oleh pemirsa di rumah, dokter. Jadi mudah-mudahan nih gara-gara dokter Riza nih ngejelasin ini jadinya bisa teredukasi, mudah-mudahan. Bisa lebih mengetahui lagi. Iya, baik. Nah, penyebab-penyebabnya tadi karena gangguan di otak nih, dokter ya. Nah, tapi efeknya itu sendiri tentunya pasti ada. Dan sudah dijelaskan, bayangin aja kalau satu kali bisa 100.000. Nah, yang saya pengen tahu lagi nih dokter, epilepsi ini bisa menyerang siapa aja nih dok? Epilepsi ini bisa menyerang siapa saja. Ya, di rentan umur, tidak ada batasan umur? Tidak ada batasan umur, cuma memang paling banyak itu ditemukan pada anak-anak dan usia lansia di atas 40-50 tahun ke atas, ya itu lebih sering ditemukan epilepsi ini. Itu padahal sebelumnya belum pernah kejang, belum pernah punya riwayat, belum pernah kejang, tapi di usia lansia tiba-tiba kejang. Nah, penyebabnya apa tuh dok? Nah, ini pertanyaannya dok. Padahal kan selama ini sehat-sehat aja misalnya. Ini kan pemirsa di rumah jadi pikirannya nih, gimana nih? Ini saya sehat-sehat aja nih sampai umur 40. Tiba-tiba 50-an kejang. Epilepsi? Kenapa dokter gitu? Menyinggung lagi untuk etiologi atau penyebab dari epilepsi ini ya, ada bermacam-macam sekali. Salah satu yang terbanyak itu adalah gangguan struktural.
Nah, gangguan struktural ini gangguan otak, gangguan ada kelainan di otaknya. Jadi kalau kita periksa memang ada kelainan. Nah, itu bisa berupa stroke ya. Atau tumor atau ada infeksi ya. Nah, itu rata-rata terjadi pada usia di atas 40 tahun prevalensinya ya. Jadi kalau stroke, kemudian tumor, ada gangguan pembuluh darah ya. Misalkan pembuluh darahnya ada yang menggelembung, ada gumpalan pembuluh darah di otak. Nah, itu juga bisa memprovokasi kejang, menimbulkan kejang. Nah, itu biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Sedangkan pada anak-anak itu biasanya kejang yang atau epilepsi yang istilahnya idiopatik. Kalau istilah di kedokteran itu yang tidak diketahui. Nah, salah satu penyebabnya yang paling sering pada anak-anak itu genetik ya. Genetik itu ada dua nih, jangan salah dulu. Genetik di penyakit epilepsi ini bisa saja ada hubungannya dengan keturunan ya, orang tuanya atau saudara dari orang tuanya yang pernah menderita epilepsi, atau memang genetik itu terjadi memang hanya pada pasien itu saja. Sedangkan pada bapak ibu atau keturunan di atasnya itu tidak ada satupun yang mengalami epilepsi. Jadi kelainannya hanya terjadi pada dia saja. Bisa juga ya, bisa juga. karena genetik bisa juga. Nah, tapi bagaimana kalau lifestyle, Dok? Atau nih, Dok, kita tahu nih ya, zaman sekarang kita nggak bisa nutup mata juga. Tentunya ada yang namanya penyalahgunaan narkoba, atau yang udah kebablasan sampai pakai narkoba, minum minuman keras nih anak-anak muda sekarang. Nah, itu gimana nih soal lifestyle yang salah seperti ini? Bisa juga nggak berakibat ke epilepsi ini, Dokter? Bisa sekali ya, karena lifestyle itu juga akan mempengaruhi nanti pada masa usia tadi 40 tahunan ke atas ya, itu bisa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik ya, hipertensi, kemudian gula darah, kolesterol. Nah, itu kita ketahui adalah salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Nah, dan stroke ini adalah salah satu penyebab kejang yang cukup besar. Kalau diproporsikan dari semua penyebab kejang, dia juga mempunyai proporsi yang besar. Punya kontribusi. Jadi stroke ini juga berkontribusi besar kejang awitan usia 40 tahun ke atas. Nah, itu penyebabnya adalah tadi gaya hidup yang tidak sehat. Yang tidak sehat, yang salah. Kalau stroke ya kita tahu ini kenapa, ya mungkin ya karena minyak-minyakannya yang sangat dekat, yang lemak-lemakannya yang sangat dekat gitu-gitu ya, Dok ya, sehingga kolesterolnya naik, tekanan darah tinggi naik, ya jadi stroke. Jadi stroke bisa menyebabkan epilepsi. Epilepsi juga. Oke. Aduh, menarik banget ini. Apalagi soal gaya hidup ya, Dok ya. Gaya hidup. Nah, semengerikan itukah epilepsi sehingga harus dideteksi sedini mungkin dan harus konsul ke dokter langsung, harus dipraktik langsung, apakah sampai ke kematian? Tapi jangan dijawab dulu, Dokter. Kita break dulu. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Nanti akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Masih bersama Dr. Riza. Dokter, kita udah lumayan banyak nih ngebahas fakta-fakta yang sudah terjadi soal epilepsi ini. Ternyata ada yang mitos, ada yang nyata. Tapi kalau saya, ini boleh dibantah, Dok ya, tapi kalau cerita orang-orang zaman dulu ya, khususnya di Jambi ini, penyakit ayan atau dalam bahasa kedokteran ini epilepsi itu memang sangat identik dengan mistis, ya benar nggak, Dok? Pernah dengar nggak nih, Dok? Yang harus dijauhkan dari api ataupun juga air katanya gitu. Nah, ini soalnya kenapa mungkin dibilang mistis, agak mistis nih, Dokter, soal penyakit, karena ya lagi ngobrol tiba-tiba kejang yang kayak orang kesetanan gitu, Dok ya. Jadi wajar saja mungkin orang-orang tua kita zaman dahulu yang belum mengenal mungkin dunia kedokteran
menganggap ini mistis, harus dijauhkan dari api dan air. Nah, ini bisa dibantah dulu dong. Dibantah dulu dong. Sebelum kita ngebahas pertanyaan saya sebelum break iklan tadi mengenai berbahayanya epilepsi ini, apakah sampai kematian? Oke. Jadi epilepsi ini sebenarnya murni masalah gangguan saraf otak ya. Otak ya, Dok. Jadi bukan merupakan santet atau tidak ada unsur mistisnya sama sekali, karena memang ada kelainannya. Dan terkait tadi ya, harus menghindari air, api ya. Harus jauh-jauh deh pokoknya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ya. Nah, gimana nih ya? Kita yang salah apa yang benar dulu? Jadi memang pada fase-fase awal epilepsi ya, kita memang dokter menganjurkan untuk menghindari api, kemudian air dan hal-hal berbahaya lain ya, karena kejang ini kan tidak memandang waktu. Ya kita nggak bisa prediksi kita kapan tidak waktu. bisa Misalnya prediksi. kalau tahu jam 12 kayaknya mau diem aja di tempat tidur, nanti baru kejang gitu. Nggak bisa dong ya? Ya, jadi memang kita minta untuk menghindari hal-hal yang berbahaya sebenarnya. Contohnya air dan api tadi ya? Membawa kendaraan ya, itu memang kita edukasi untuk dihindari, karena kejangnya belum terkontrol istilahnya. Tapi kalau kejangnya sudah terkontrol lebih dari 6 bulan tidak pernah kejang, itu sebenarnya boleh saja, karena kita anggap sudah resiko untuk terjadi kejang berikutnya itu sudah kecil. Tapi tetap harus hati-hati pada pasien-pasien epilepsi yang memang dahulunya atau kejangnya itu memang pada saat di air atau saat dekat dengan api. Dia ada riwayat kejang yang terjadi pada saat di air dan di api, itu memang kita sarankan untuk menghindari hal itu, karena kita anggap air dan api tadi salah satu provokasi kejangnya. Iya, dia lihat air atau dia lihat api yang besar atau air yang luas misalnya seperti sungai atau laut gitu. Tiba-tiba kejang. Takutnya itu. Dan kalau pada saat-saat awal kita misalkan pasiennya ingin berenang, itu kita sarankan untuk didampingi oleh orang lain. Ya, karena resiko untuk terjadi kejang pada saat dia berenang itu cukup tinggi dan sangat membahayakan. Malah kematian pasien-pasien yang epilepsi ini bisa terjadi karena penyebab lain, salah satunya tenggelam. Iya, tenggelam. Tiba-tiba lagi berenang kejang, tenggelam, kehabisan oksigen. Terhirup air, infeksi paru. Malah ada pasien saya itu yang dia jualan gorengan, epilepsi, sedang menggoreng tahu, dekat kompor dekat kompor, dekat api, kejangnya belum terkontrol. Akhirnya pada saat kejang, minyaknya itu jadi kena luka bakar. Kena minyak, kena api, waduh luka bakar jadi, dong. Bisa saja meninggal karena penyebab luka bakarnya itu, bukan karena epilepsinya. Tapi kalau pasien dokter tadi sampai meninggal atau? Alhamdulillah selamat ya, karena luka bakarnya hanya di daerah wajah dan tangan, tidak terlalu luas. Cuma ya luka bakar itu kan menimbulkan scar ya. Bekas. Jadi sudah dia terkena epilepsi ya, terus ada luka bakarnya, jadi lebih belum lagi udah selesai mungkin koreng atau lukanya, belum lagi yang punya keloid mungkin jadi bekasnya. Lebih mengurung diri tidak bisa bergaul lagi. Benar. Nah, soal pertanyaan saya tadi dokter, kalau epilepsi ini kita belum ngebahas terapis nih dok. Tapi kalau epilepsi ini dibiarkan jangka panjang, tidak terkontrol, sebenarnya kita di luar api dan air tadi dok, ini bisa berakibat kematian juga atau tidak? Kejang ini sendiri kalau berlangsung lama itu akan mempengaruhi aliran darah ke otak. Nah, kalau otak kita berkurang aliran darahnya, itu akan mengalami kerusakan yang meluas. Meluas nah, itu rata-rata penyebab kematian pada pasien epilepsi adalah karena kejangnya terlalu lama. Kejang terlalu lama. Kerusakannya terlalu luas, terlalu banyak di otak kerusakannya. Nah, itu yang bisa menyebabkan meninggal. Kita sebut dengan status epileptikus tadi. Ada juga beberapa yang tiba-tiba saja pasien epilepsi ini meninggal. Yaitu kita belum tahu penyebabnya, tapi ada hubungannya dengan epilepsi itu sendiri. Ada hubungannya epilepsi. Tapi sebenarnya jarang sekali pasien-pasien epilepsi ini
meninggal karena epilepsinya. Oh, jarang. Kalau dia terkontrol jarang sekali. Jarang sekali, dokter. Ya, Itulah gunanya sedini mungkin membawa kerabat, keluarga ataupun juga tetangga kita untuk disarankan untuk segera berobat ke dokter. Baik. Masih menantikan pemirsa di rumah buat bergabung di line telepon. Langsung saja interaktif bersama Dokter Riza hari ini. Apapun pertanyaannya mengenai epilepsi mungkin akan diberikan informasi dan juga edukasi. Jadi langsung aja pemirsa ya di 0741666385. Baik, dokter, kita udah panjang banget nih ngebahas epilepsi ini. Tapi belum ngebahas masalah terapi. Kalau tadi sering kita dokter bilang juga harus sedini mungkin nih, kejangnya seperti apa, harus divideokan. Nah, terapinya gimana nih, Dok? Dan kalau sudah diterapi, kemungkinan besar buat sembuh, apakah epilepsi ini bisa hilang sedemikian selesai pokoknya 100%? Itu gimana, Dok? Dimulai dari terapinya dulu, Dok. Memang pengobatan pasien-pasien dengan epilepsi ini berlangsung lama ya. Jadi kalau pasien sudah terkena epilepsi, kita akan memberikan terapi obat-obatan itu minimal 3 tahun. Waduh, ya lama dong, Dok. 3 tahun sejak kejang terakhir. Sejak kejang terakhir? Iya. Jadi kalau misalnya ini kejang, tiba-tiba 1 tahun terapi, kejang lagi, kita hitung mundur lagi. Mas. Iya. Jadi tujuan utamanya itu adalah mengontrol kejang ya. Bukan menyembuhkan, tapi kita mengontrol kejang. Jadi pasien tidak kejang. Tujuan utamanya dulu. Iya. Mengontrol kejang itu dulu. Kita nggak ngomongin sembuhnya dulu atau nih. Tidak, ya. Tapi kontrol dulu. Kontrol dulu kejangnya. Karena kalau pasiennya tidak kejang, pasiennya bisa beraktivitas seperti yang bukan epilepsi ya. Iya, benar. Nah, salah satu juga ini yang menarik, epilepsi ini sering salah kaprah di masyarakat bahwa orang epilepsi pasti IQ-nya rendah. Iya, benar. Sama juga, kayak orang berobat ke spesialis saraf, dikira gila. Nah, padahal itu gimana, Dok? Orang-orang dengan epilepsi ini sama seperti yang lain ya. Ada yang jadi presiden ya. Presiden Amerika itu kalau tidak salah saya itu ada 2 orang itu pengidap epilepsi. Presiden Roosevelt itu pengidap epilepsi, kemudian atlet-atlet yang angkat berat ya ada juga yang mengidap epilepsi. Jadi pekerja keras juga tidak masalah kalau dia kejangnya terkontrol. Kemudian seniman di militer tuh ada Napoleon Bonaparte ya. Nah, itu juga ternyata pengidap epilepsi. Da Vinci pelukis ya. Itu juga pengidap epilepsi. Jadi orang dengan epilepsi itu bisa beraktivitas atau berprofesi sebagai apa saja asal terkontrol. Asalkan kejangnya terkontrol. Jadi yang kita bahas dulu nih ngontrolnya dulu. Ngontrol kejangnya. Nanti deh ngomongin bahas sembuh atau enggaknya nanti. Nanti. Ya benar sih, pertanyaan saya memang terakhir itu. Terkontrol dulu. Penting kontrol dulu. Nah, cara mengontrolnya ya itu tadi ya, minum obat teratur ya. Sesuai dengan anjuran dokternya, kemudian menghindari penyebab-penyebab kejang pada fase-fase awal itu. Jadi penyebab kejang itu ada yang kelelahan yang terlalu berat ya, kemudian itu penyebabnya, Dok ya. Yang bisa merangsang timbulnya pemicu kejang. Kedua, melihat cahaya yang berkelip-kelip. Ya, nggak bisa masuk studio TVRI dong. Nggak boleh. Jadi kalau cahaya berkelip-kelip misalkan mengendarai mobil malam hari. Kena dim. Nah itu bisa memicu kejang. Kemudian istirahat kurang, tidur kurang, ya. Itu juga bisa memprovokasi kejang. Kemudian aktivitas berat, ya, lari sehingga dia terengah-engah. Nah itu juga bisa menyebabkan kejang karena oksigennya kurang. Benar. Jadi yang pertama tadi obatnya harus diminum teratur dan hindari faktor-faktor pencetus kejang. Nah. Kalau kita ngomongin waktunya nih soal terapi obat tadi itu kan lama banget, Dok. 3 tahun dari kejang terakhir. Ini kejang, diobatin, nggak kejang setahun. Besoknya kejang, mundur lagi 3 tahun. Benar sekali. Pasti capek, Dok. Jadi keluarga dan si pasien tersebut. Apalagi si pasien tersebut pasti obatnya harus setiap hari kan? Obatnya setiap hari. Oral. Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Setiap hari? Ya. Capek dong, Dok. Ini kan keluhan nih, Dok ya. Capek dong. Dan tidak konsisten mungkin. Nah, ketidakkonsisten ini
apakah itu bisa berakibat fatal juga nih? Bisa resisten atau seperti apa nih dok? Ya, jadi memang pada awal pasien minum obat, kita terapi itu memang awalnya kita edukasi bahwa pasien ini akan meminum obat itu, mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Dan apabila minum obatnya tidak teratur, itu akan menyebabkan nanti obatnya mungkin bisa ditambah dosisnya, atau ditambah jenis obatnya. Harusnya dia minum cuma satu jenis obat. Kalau sudah tidak terkontrol, tidak mempan dengan satu jenis obat, harus ditambah 2 atau 3 jenis obat dalam sehari. Nah, itu nanti akan menambah bosan lagi. Jadi harus kita edukasi dulu ke pasien dan keluarganya bahwa sekali dia didiagnosis epilepsi, maka dia harus minum obat secara teratur. Kemudian penggunaan obatnya lama, dan kalau dia tidak minum obat akibatnya apa. Nah, itu yang harus kita jelaskan sebelum pasien mulai minum obatnya. Karena kalau itu tidak bisa dilakukan, ini harus dengan komitmen ini dong, nggak jadi komitmen pasiennya juga harus benar-benar kita yakinkan. Karena sama seperti obat TBC ya, ada resistennya. Nah, kalau ini dia tidak resisten, cuma gimana dok? Jenis obatnya, karena tadi ya kerusakan otaknya, korsletnya lebih banyak. Kalau misalkan kebakaran satu rumah, Blandwire-nya bisa satu mobil saja. Tapi kalau sudah 4-5 rumah, nggak cukup satu dong. Nah, itu jadi jenis obatnya mungkin harus lebih dari satu. Kalau sudah dosisnya juga harus ditingkatkan lagi ya. Dosisnya jadi lebih besar, dan lagi. Jenis obatnya lebih banyak, tentu ada efek samping obat yang tidak diinginkan kalau benar-benar dosisnya besar dan jenisnya banyak. Berarti kalau di awal-awal pengobatan atau terapis pertama ya, apalagi ini sudah sedini mungkin, misalnya nih kejang, konsul, bawa ke spesialis saraf, ini dosisnya tidak terlalu tinggi berarti dok? Ya, jadi memang untuk pengobatan epilepsi ini kita biasanya mulai dari dosis kecil. Dosis kecil dulu ya. Lihat dulu perkembangannya. Pelan-pelan kita naikkan sampai kejangnya terkontrol. Baik dokter, tahan dulu penjelasannya lebih lanjut ya. Kita akan break dulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Di siang hari ini kita masih bersama Dr. Riza, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih stay tune menyaksikan pembahasan kita mengenai epilepsi, kita udah nggak kerasa nih ya, udah hampir di hujung-hujung nih pembahasan kita nih sebenarnya dok ya. Udah banyak sih perjalanannya sampai terapi tadi dok ya. Terapi yang sangat membosankan, yang harus 3 tahun. TB aja 6 bulan dok. Ini 3 tahun. Kenapa dok? Kenapa dok kok 3 tahun banget gitu? Kan nggak enak harus minum obat oral terus. Ada nggak nih jalur instan misalnya? Opsi lain deh gitu. Apa harus ada tindakan yang harus, ya kalau spesialis bedah mungkin ya harus dibedah gitu, atau apa nih dok? Ada nggak nih yang mungkin punya keluarga yang mengidap epilepsi, ada nggak nih dok? Nah gitu. Ya, jadi memang untuk pengobatan epilepsi ini obat-obatan itu adalah pilihan utama ya. Kenapa harus 3 tahun? Ya? Karena tadi ya penyebabnya itu ada korslet istilahnya. Ya kita ibaratkan kebakaran, kalau apinya tidak benar-benar padam, itu bisa timbul percikan api baru. Iya benar. Nah, epilepsi juga begitu. Sebelum aktivitas listriknya ini betul-betul normal, itu bisa nanti relapse dia, kejangnya tiba-tiba kejang lagi. Kembali lagi. Nah kalau kembali lagi tentu kerusakannya lebih luas. Nah itu kenapa pasien biasanya kita minta untuk minum obat 3 tahun, kemudian kita periksa lagi EEG namanya. Tadi kita belum bahas EEG. Rekam otak ya dok ya. Benar. Kita lihat kelistrikan otaknya sudah normal apa belum. Kalau belum, ya mungkin bisa di-extend sampai 4-5 tahun. Oke. Langsung aja nih kita bahas EEG nih dok. Saya lupa juga nih dok. Berarti dengan rekam otak ya atau EEG tadi, itu bisa diketahui
Kelistrikannya udah mulai normal atau belum? Iya, benar sekali. Jadi kalau EEG itu salah satu membantu untuk menegakkan diagnosis epilepsi. Membantu ya, bukan penegakan. Penegakannya bisa dari sifat kejangnya tadi yang berulang, itu sudah langsung kita diagnosis epilepsi. Tapi untuk hal-hal yang tadi bengong ya kita tidak tahu nih kejang apa bukan. Nah, itu bisa dibantu untuk diagnosisnya dengan menggunakan EEG ini. Jadi EEG itu kita bisa melihat aliran kelistrikan otaknya sebelah mana nih yang terganggu. Nah, nanti bisa berpengaruh ke jenis obatnya ya, berpengaruh ke jenis terapi yang bisa diberikan. Tadi kan sempat disinggung juga apakah ada opsi lain selain minum obat. Terapi utamanya tetap dengan obat-obatan. Ada opsi lain, pembedahan, ya, terapi bedah itu bisa diberikan tidak pada semua penderita epilepsi, terutama pada epilepsi yang penyebabnya karena kelainan struktural, misalkan karena ada tumor di otaknya. Nah, itu bisa pembedahan, tumornya diambil, atau mungkin ada tadi pembuluh darah yang bergerombol di otaknya, atau biasa kita sebut dengan AVM, ya, itu bisa diobati AVM-nya untuk mengurangi kejangnya. Kemudian ada juga bedah epilepsi, ya, jadi tidak ada gangguan struktural, tapi memang diambil sebagian otak yang tadinya mengalami gangguan kelistrikan itu diangkat. Nah, itu harus memenuhi banyak sekali persyaratan, tapi tetap tidak boleh langsung bedah. Jadi tetap harus obat-obatan dulu. Kalau dengan obat-obatan yang maksimal, ya sudah dengan 3 obat, misalkan dosis maksimal, tapi tidak bisa mengontrol kejang. Tidak bisa mengontrol kejang ya. Mungkin ada opsi bedah epilepsi itu. Sekarang ini sudah mulai berkembang sebenarnya bedah epilepsi ini, tapi ya sayangnya masih pada sebagian saja. Jambi dok gimana? Jambi mungkin kita belum pernah melakukan ya. Belum pernah sampai ya. saat ini. Sampai saat ini. Tapi Indonesia sudah ada? Sudah beberapa center besar ya sudah melakukan bedah epilepsi ini pada pasien-pasien tertentu. Pasien-pasien tertentu. Tidak bisa langsung semerta-merta langsung tuh kita bedah epilepsi. Nggak bisa dok. Nggak bisa. Tetap harus obat-obatan dulu. Iya, ya. Observasi lagi, obat-obatan, observasi lagi, gimana nih EEG lagi, udah ada perubahan atau belum? Oke, jadi mindsetnya adalah kita harus mengontrol kejangnya. Tapi bisa sembuh nggak nih dok? Nah, tentunya seorang pasien harus tahu dong. Kan pengennya kan tujuannya adalah sembuh dong. Ya gitu kan. Gimana dok? Epilepsi ini bisa disembuhkan. Ya. Tadi ya kalau 3 tahun tidak kejang, itu obatnya kita turunkan pelan-pelan. Ya, sampai dosis paling rendah. Jika dosis paling rendah itu pasiennya tidak mengalami kejang, biasanya kita edukasi pasiennya untuk kita coba menghentikan. Ya. Tapi pada saat menghentikan ini juga mungkin masih ada kemungkinan ya untuk terjadi relapse dan itu harus kita beritahukan ke pasiennya. Tapi kalau kejangnya tidak ada ya kita nyatakan sembuh. Baik, dinyatakan sembuh dok. Itu rentan 3 tahunan ya? 3 tahun. 3 tahunan, baik. Ya, terakhir mungkin dokter, motivasi itu. Support sistemnya gimana dok untuk keluarga? Ya, jadi itu tadi yang harus kita edukasi ke masyarakat bahwa epilepsi ini bukan suatu penyakit yang harus ditakuti. Bukan penyakit kutukan. Jadi pasien-pasien dengan epilepsi ini adalah manusia seperti biasa, orang-orang seperti biasa, ya, tidak boleh kita kucilkan. Dan harus kita support ya, karena penyakit-penyakit lain juga banyak yang harus minum obat seumur hidup seperti hipertensi, kencing manis, ya itu juga harus minum obat seumur hidup. Nah kalau epilepsi ini juga seperti itu, kita harus mengedukasi bahwa jika pasiennya minum obat terkontrol, ya sesuai dengan dosisnya, nah maka kemungkinan untuk sembuh itu ada ya? Dan kita harap keluarganya, kemudian orang-orang di sekitarnya bisa memberikan dukungan, bukan malah mengucilkan ya. Karena orang-orang dengan epilepsi ini bisa
menjadi apapun ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi presiden boleh, ya jadi atlet apapun dokter ya. Atletik boleh. Yang penting tetap dikontrol, tetap mendapatkan support system dari keluarga dan juga masyarakat. Baik, banyak sekali informasi pemirsa yang sudah kita terima dari Dokter Riza di hari ini, apalagi besok ya kita memperingati Hari Epilepsi Sedunia pemirsa tanggal 26 Maret. Dan terima kasih dokter atas waktunya dan juga edukasinya, mudah-mudahan bermanfaat acara kita pada hari ini. Dan demikian pemirsa sajian hidup sehat di siang hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.